Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Setiawan. Saya dari mahasiswa Universitas Primagraha Serang. Di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis perbedaan reaksi pasar modal Indonesia sebelum dan sesudah peristiwa non-ekonomi dalam studi kasus pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Realisasi studi kasus kelompok saham unggulan atau indeks LQ45 pada suatu hari setelah peristiwa DKI Jakarta putaran kedua. DKI Jakarta 2017 juga mengalami penurunan dari hari sebelumnya. Berikut merupakan pergerakan harga penutupan dari indeks LQ45 terpantau melemah pada akhir sesi pada perdagangan. Penurunan IHSG dan indeks LQ45 pada suatu hari setelah pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua mungkin disebabkan karena pasar bereaksi terhadap hasil perhitungan cepat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survei yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dan memunculkan kekhawatiran atau kepanikan sesaat bahwa gubernur yang baru terpilih tidak dapat melanjutkan pembangunan yang selama ini dinilai sudah bagus. Namun pada hari kedua dan hari ketiga terlihat IHSG dan indeks LQ45 mengalami peningkatan yang cukup tajam. Peningkatan IHLS dan LQ45 mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perkembangan perekonomian Indonesia. Penelitian ini mencoba mengkaji antara perubahan harga saham dan aktivitas volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BI. Penilaian ini melakukan pengukuran terhadap peristiwa non-ekonomi, khususnya peristiwa politik dalam negeri, apakah mempunyai kandungan informasi yang cukup kuat atau tidak untuk yang dapat mengakibatkan pasar modal bereaksi. Selanjutnya, winning solution dari studi kasus tersebut adalah negara merupakan instrumen politik untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Untuk maksud itu, maka negara diperlukan untuk mengimplementasikan fungsi dan perannya dalam mengawal pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, perubahan volume perdagangan saham menunjukkan aktivitas perdagangan saham di bursa dalam mencerminkan keputusan investor. Jika pasar memberikan reaksi terhadap suatu informasi, maka akan terjadi perubahan aktivitas perdagangan saham di bursa saham. Yang kedua, dalam jurnal pengaruh kultural barrier terhadap komunikasi lintas budaya dan stres kerja karyawan, studi kasus pada PT Krakatau Daedong Machinery. Apa yang menjadi permasalahan krusial terkait dalam kasus ini adalah Machinery merasa bahwa perbedaan bahasa dalam perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas komunikasi lintas budaya. Perbedaan bahasa yang ada menyulitkan karyawan lokal untuk berkomunikasi dengan karyawan asing. Hal ini tentu menimbulkan lack of communication antar karyawan. Adanya perbedaan bahasa tentu sering menyebabkan adanya gagal paham. Strategi untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan kedua negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka untuk berkomunikasi. Implikasi timbul dari kasus tersebut adalah perbedaan bahasa yang ada memiliki pengaruh signifikan terhadap stres kerja PT Krakatau Daedong Machinery.
Perbedaan bahasa yang ada tentu membuat komunikasi di antara karyawan asing dan lokal menjadi tidak efektif. Seiring mengalami misunderstanding dan miskomunikasi tentu menjadi pemicu adanya stres. Hal ini tentu membuat mereka sulit beradaptasi di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat, yang akhirnya memacu adanya stres kerja pada karyawan. Yang poin ketiga, dalam jurnal pengaruh ekspor resorsi atau studi kasus dalam sektor perikanan Indonesia. Relevansi dalam kasus tersebut terhadap teori dalam perdagangan internasional adalah teori keunggulan mutlak adalah perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara dengan syarat negara yang melakukan produksi menentukan harga lebih rendah dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Yang B, teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang memiliki nilai penukaran. Selain itu, penerapan teori keunggulan komparatif yang dilakukan melalui perdagangan internasional akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara. Implikasi dalam kasus tersebut adalah Indonesia dari tahun 1989 sampai 2012. Sebanyak 12 tahun dari 24 tahun Indonesia berspesialisasi produksi komodit ikan terhadap Malaysia, sedangkan dengan negara Thailand dan Australia dari 24 tahun sebanyak 15 tahun dan 11 tahun. Berarti Indonesia memiliki keunggulan komparatif lebih terhadap negara Thailand dibandingkan Malaysia dan Australia. Tahun lainnya Indonesia tidak ada daya saing dan dapat mengganggu efisiensi produksi. Menurunnya nilai ekspor ikan Indonesia dikarenakan laut Indonesia berbatasan langsung dengan laut Australia, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Setiap peningkatan ekspor ikan Australia sebesar 1%, maka ekspor Indonesia akan cenderung meningkat. Variabel kurs dolar Amerika berpengaruh negatif terhadap ekspor ikan Indonesia. Dalam penelitian ini, nilai koefisien variabel exchange rate memiliki arti setiap peningkatan nilai rupiah sebesar 1%, maka ekspor ikan Indonesia menurun. Variabel world price memiliki nilai ln positif dan signifikan. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan 1% world price, maka ekspor ikan Indonesia akan meningkat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.